Pak KTU ada bagian humas juga sih. Ya. Memang kami punya 2 dokter objin yang PNS. Selama ini punya dokter objin PNS. Yang satu dokter ini kan sudah mengundurkan diri karena mengikuti kontestasi politik. Sekarang tidak jadi masalah karena kami masih mempunyai dokter Ina. Tetapi dalam perjalanan di luar dugaan, dokter Ina juga tiba-tiba mengundurkan diri karena alasan keluarga. Ya, karena dia harus mendekatkan diri dengan keluarga. Yang jadi soal adalah dia memang sudah bekerja sebagai PNS sudah 20 tahun. Jadi secara aturan sebenarnya tidak ada hambatan sebenarnya. Tetapi dari peraturan PNS, kalau tidak salah aturan terbaru peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2023 kalau tidak salah, itu memang di lampirannya bahwa untuk mengundurkan diri itu ada satu format lampiran itu di poin ada 4 poin itu direktur mengetahui. Di poin kedua itu mengatakan bahwa jika seseorang mengundurkan diri dari PNS maka dia tetap menjalankan tugas dan tupoksinya sampai menunggu adanya SK. Ya, jadi harusnya dokter ini masih tetap bekerja seperti biasa. Bahwa kemarin ketiadaan itu memang beliau pergi seminar, tapi sudah ada dari kemarin sudah ada kegiatan komitenya juga sudah ada. Hari ini juga rencana operasi, ada rencana operasi menunggu perkembangan pasien. Tetapi kalau beritanya sampai di luar liar atau pada akhirnya beliau sampai kan aturannya bahwa sampai SK. Ya. Kalau sampai SK tidak ada itu di luar kuasa saya karena sesuai aturan PNS bahwa harus tetap bekerja sampai SK-nya ada baru bisa keluar. Kan begitu kan? Tetapi pihak rumah sakit tidak tinggal diam bahwa kami tetap berusaha. Kami sudah membangun komunikasi dengan beberapa. Pertama dengan Yohanes untuk menunggangi ketika ada dokter kami cuti. Karena kami tahu dokter Ina sendiri beban kerjanya besar. Ketika dia cuti kami minta bantuan dari Yohanes. Tetapi ketika hari H dokter Ina pergi kami sudah bersurat. Yohanes menyampaikan halangan teknis ya. Saya tidak bisa masuk kepada internalnya Yohanes. Artinya saya juga menghormati dan menghargai keputusan mereka. Kemudian kami sudah bersurat ke Kemenkes melalui Dirjen Nakes. Itu melalui satu program namanya program PDGS Pendayagunaan Dokter Spesialis. Itu dikirim kurang lebih 1 tahun atau namanya adaptasi luar negeri. Itu kita sudah 2 kali coba. Memang surat yang terakhir kita kirim itu surat minta menjadi prioritas ditempatkan. Itu tanda tangan Pak penjabat bupati dan surat itu sudah di Dirjen Nakes. Jadi kita menunggu itu adanya nanti sekitar di November. Jadi kemudian Oktober itu mulai penempatannya mulai 1 November. Kemudian kami juga sudah membangun komunikasi dengan Hasanuddin untuk mendatangkan dokter residen objin. Baik Hasanuddin, selain itu juga dengan Brawijaya. Kemarin Hasanuddin kami sudah pergi sendiri dan namanya KPS, Ketua Prodi objinnya itu antusias dan dia bilang dia akan sendiri ke sini. Cuma yang namanya jadwal ini kan kita harus mengikuti jadwalnya mereka. Ketua KPS-nya juga ada minggu depan itu dia ke Korea. Itu dia pulang dari Korea dulu baru atur jadwal mungkin ke sini. KPS itu apa? Itu ketua program studi. Oh, ya, jadi ketua program studinya kandungan. Ya. Tapi mereka antusias untuk mengirim. Tetapi sebelum mereka kirim mereka harus datang nilai kita dulu, visitasi kita. Kemarin kita sudah bawa data rumah sakit dan sudah disetujui. Dia tinggal mengirim. Datang untuk visitasi menilai pantas tidak mereka kirim. Biasanya yang namanya sudah visitasi itu tinggal kirim saja. Yang mereka lihat itu rumahnya ini belum terlalu layak. Jadi mungkin rekomendasinya tolong perbaiki. Yang Brawijaya juga sudah mungkin Senin kami presentasi via Zoom. Tadi komunikasi orang Kemenkes juga sampaikan bahwa ini mungkin dalam minggu depan juga ada presentasi ulang. Mereka minta kami presentasi lagi. Dok, itu benarkah informasi di luar bahwa dokter ahli kandungan itu enggan bekerja di lembaga karena penurunannya kecil?
Eh, Kalau itu saya rasa kita bekerja ini kan di bawah pemerintahan, jadi memang kalau SAP-nya seperti itu kita menyesuaikan dengan regulasi. Kami yang sebagai pelaksana menyesuaikan dengan regulasi. Kalau memang angka di SAP-nya itu seperti itu, kita menyesuaikan. Bahwa sebagai direktur kita berusaha untuk memperjuangkan yang lebih layak seperti kabupaten lain, tetapi kita harus ketika ke sana terus tim TAPD atau yang pemilik rumah sakit, DPR dan Pemda merasa bahwa kita hanya sanggup seperti itu, kami tidak bisa paksa. Kalau kami BUD, kami bisa kasih naik itu sesuai dengan karena itu kewenangan ada di saya sebagai direktur. Tetapi ketika TAPD itu tim Pemda dan pemilik termasuk DPR pasti melihat secara keseluruhan lembaga ini kemampuan keuangan daerahnya seperti apa. Suka tidak suka, mau tidak mau saya atau kami yang menjalankan ini harus menjalankan itu sesuai dengan apa yang sudah tertera dalam regulasi. Kalau kita mengharapkan lebih dari itu, iya. Tetapi kemampuannya keuangan daerahnya seperti itu, saya tidak bisa paksa lebih. Pada waktu itu kita katanya kisaran 17 sampai 21-an kementerian lembaga, Ya. dan lebih besar dari itu di luar lembaga. Ya. Kalau Larantuka itu dia 20, tapi dia flat 20. Kalau yang lain yang besar itu mungkin Malaka, Nagekeo itu dia sekitar 40-50-an. Nah, 40-50 juta. Dokter, sejak dokter Jimmy mengundurkan diri dan sekarang tinggal satu dokter kandungan dengan melayani sekian banyak pasien yang mau SC misalnya. Mungkin itu bagian dari beban kerja terlalu tinggi Ya. sehingga dia mengundurkan diri. Kalau dokter Ina itu saya tahu baik. Kalau beliau itu orangnya pekerja, memang yang begitu. Bahkan kalau soal uang juga, memang sebagai manusia pasti dia akan mengeluh. Tetapi orang itu sangat tulus untuk bekerja, dia tidak pernah melihat uang. Dan dokter yang lain, dokter Jimmy, dokter Ina juga seperti itu. Apalagi dokter Ina saya tahu baik. Tapi memang dia sampaikan saya juga bagaimanapun juga keluarga, anaknya juga sudah semakin besar. Anaknya 1 biji. Sudah 10 tahun sekarang. Jadi ya mau bilang bagaimana kalau sudah bahasanya seperti itu, Urusan keluarga. tapi ya keluarga jadi. Tapi itu tadi saya rasa beliau harusnya terlihatnya menunggu SK tadi. Semoga bisa sehingga kami bisa cari pengganti kalau sudah ada. Ada beberapa, ada juga yang mau tamat kami sedang bujuk. Kami sedang bujuk untuk sini, tapi itu tadi kita bukan beli beras di kios yang hari ini mobil 50 kilo jual kios datang kasih 50, tidak semua kan kita butuh waktu. Jadi soal beban kerja itu memang rumah sakit umum dengan hanya tinggal 1 dokter sebenarnya masih bisa dilayani, tetapi pada beban kerja itu dokter Jimmy juga masih bekerja di lembaga. Dia masih bekerja di Damian. Artinya secara 1 lembaga ini sebenarnya tidak kurang karena masih dilayani oleh 2 orang dokter. Iya kan? Nah, toh rumah sakit Damian itu juga rumah sakit yang lebih dulu daripada rumah sakit umum. Iya kan? Kalau kita juga membantu dokter Jimmy juga masih di sana, kalau masyarakat ke sana juga sebenarnya soal itu juga menghidupi rumah sakit, tanggung jawab pemerintah daerah juga untuk menghidupi rumah sakit swasta. Ya. Secara keseluruhan tidak, menurut saya tidak terlalu berdampak jika dokter Jimmy-nya juga ada di Damian. Tapi secara rumah sakit umum memang kalau satu itu tidak ideal. Abang, apakah itu akan berpengaruh pada status rumah sakit yang sudah diakreditasi? Kalau dia status rumah sakit, review kelas rumah sakitnya itu dasarnya pada SDM, pasti berpengaruh. Nah, tetapi sekarang itu dasar review kelas rumah sakit itu dasarnya kepada ICU, intensive care. Tapi kita tidak tahu kredensial BPJS nanti seperti apa. Tetapi terbaru itu adalah berdasarkan pada jumlah tempat tidur terhadap intensive care, jadi terhadap ICU, PICU, NICU. Jadi dia harus kurang lebih 10% dari total tempat tidur itu adalah ICU. Nah, dari 10 tempat tidur itu ICU itu harus kurang lebih punya ventilator 6% dari bed. Jadi kalau kami rumah sakit umum punya kurang lebih bed ICU itu ada 7, maka kami harus punya ventilator kurang lebih harus punya 3. Nah, dia sudah ke ranah itu karena orang sudah menganggap bahwa pada SDM sudah selesai.
terkait Dokter Jimmy, memang Dokter Jimmy pernah mengajukan untuk bekerja sukarela ke rumah sakit umum. Tetapi saya menghargai itu, saya sebagai direktur menghargai itu. Tetapi bahwa rumah sakit ini adalah rumah sakit umum pemerintah daerah, sehingga Dokter Jimmy yang mengundurkan diri dari PNS ini kena sedang berpolitik. Artinya kami tidak bisa menerima dia untuk bekerja secara sukarela di sini dalam keadaan dia sedang berpolitik. Itu adalah bunuh diri. Saya gantung diri. Dan saya sudah ngomong pada beliau sebagai teman, sebagai saudara. Sehingga saya berpikir tidak jadi soal. Kalau seandainya sampai rumah sakit umum ini belum dapat dokter dan dokter ini sudah pergi, masih ada Dokter Jimmy di Damian, dan Damian itu juga menjadi bagian dari Kabupaten Lembata. Dan itu juga menjadi satu beban moral bagi Pemda ini untuk menghidupi rumah sakit rumah sakit swasta seperti Bukit dan Damian, karena mereka hadir sebelum adanya rumah sakit. Tapi sebagai rumah sakit rujukan di Kabupaten Lembata kita harus berbenah. Ya, segera mencari. Ya, dan kami sudah mencari dan mohon doanya supaya tidak lama lagi bisa ada dokter. Dokter, terakhir benarkah setelah Dokter Ina pergi seminar sebelum dia tiba yang SC hari ini ada pasien yang dirujuk ke Larantuka? Waktu dia pergi seminar pasti ada 2-3 dan memang itu indikasi rujuk. Tidak semuanya kami rujuk jika ada indikasi rujuk. Waktu itu saya ingat saya sudah sampai di Makassar, ditelepon dengan jam lagi 10 menit jam 3. Pasien itu ditelepon karena mau segera rujuk. Saya telepon ini orang Peli, ini Agus Kote, suruh dia kontak ke kapten kapal untuk kapal cepatnya berhenti, pending dulu sampai ini pasien itu sampai akhirnya kapal cepat tunggu. Dan puji Tuhan ya kita berdoa sampai selamat. Besoknya juga pagi ada satu, waktu Minggu pagi satunya pagi itu dirujuk dari Wayarian karena tapi puji Tuhan dia partus normal, melahirkan normal di rumah sakit. Karena dari sana itu dengan indikasi memang harus SC, tapi kadang-kadang kehendak yang terjadi lain. Mungkin juga sedang merasakan kesulitan di rumah sakit ini. Ya. Mungkin orang tua juga sedang merasakan kesulitan. Oke. Jadi Cukup. Jadi tidak semua tidak serta merta bahwa semua pasien kita harus rujuk, ada indikasi. Berarti yang rujukan selama ini itu karena mengantisipasi saat Dokter Ina ikut seminar itu. Berarti setelah itu normal kembali. Beliau sudah datang kemarin. Tadi saya tanya ini yang tadi dokter itu dokter anestesi yang mereka ada satu. Kalau perkembangannya memang tidak bisa partus normal mungkin operasi Dokter Ina ada. Sudah pulang. Ada mobilnya tadi Pak. Ada bagus sudah. Makasih dok. Sudah tak?